Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Farel Malik Pirade dengan NIM 103 012 4 00068 dari kelas IF 4806. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas CLO sub CLO 3 kalkulus lanjut di link Canva ini. Langsung saja ke nomor 1 deh. Ini soalnya adalah sebuah partikel bergerak di sepanjang lintasan berupa helix yang diberikan oleh ini ada vektor R T sama dengan sin TI ditambah cos TJ ditambah T kuadrat min 3T plus 2K. Di mana komponen K menyatakan ketinggian dalam meter dari permukaan tanah dan T lebih besar sama dengan 0. Oke, jadi kalau begitu, mana tulisnya ini? Kan gambar helix kan ya. Helix itu seingat saya merupakan seperti gambar gas. Jadi seperti ini. Nah, anggapannya helix itu seperti ini dan di mana ini adalah komponen K menyatakan ketinggian. Berarti bisa dibilang ini K, ke arah atas ini K. Berarti di sini wow, tidak lurus, ada apa-apa. Ini J harusnya dan yang ke sini adalah I. Nah, kira-kira seperti ini gambaran kasarnya dari helixnya itu dan juga arah-arah daripada vektornya. Nah, kita lanjut ke eh, soal yang A. Yang A, oh sebentar kita tulis juga untuk diketahuinya T lebih besar sama dengan 0. Nah, apakah untuk yang soal A, apakah partikel tersebut pernah bergerak ke bawah? Berikan argumen untuk setiap jawaban yang diberikan. Oke, kita mulai dulu dari yang A ini. Nah, ditanya apakah dia pernah bergerak ke bawah. Oke, kalau dia bergerak ke bawah, otomatis itu idenya adalah yang K kan ya. Kita lihat karena yang K-nya. Kalau dia positif, berarti dia ke atas. Kalau dia positif, dia ke atas. Kalau dia nol, dia itu pasti akan berhenti atau diam ya. Paling tidak untuk yang ke arah dari atas atau bawahnya dari sumbukannya ini. Nah, sementara kalau dia bergerak ke bawah, berarti dia harus kecepatannya negatif. Kita ambil halaman baru yang A. Nah, yang A berarti itu apakah dia bergerak ke bawah? Berarti kita harus bikin dulu eh, kecepatan. Rumus kecepatan apa dari sini? Kecepatan itu anggap di sini V ya. Saya tulis V. V itu sama dengan turunan pertama dari yang vektor ini. R aksen T. Oh, agak kurang rapi tadi. R aksen T. Nah, sama dengan sin. Turunan sin itu ialah cos. Cos. Aduh, cos T. I ditambah turunan cos sin. Itu cos itu min sin ya, min sin berarti negatifnya ketemu dengan yang positif berarti dia negatif. Min sin T J dan juga ditambah dengan yang persamaan ini. Berarti T kuadrat turunannya 2T min 3T berarti min 3 kan ya. Tambah 2 turunannya ialah 0 berarti langsung K. Oke, jadi ini turunannya untuk di bagian kecepatan. Dia jelas turunan pertama daripada vektornya. Nah, kalau untuk yang A, idenya adalah tadi jelas kecepatannya harus sama dengan negatif. Ke
V-nya itu adalah negatif. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, kalau kecepatannya negatif, dia pasti jelas akan mengarah ke bawah. Kalau positif, kecepatannya dia berarti mengarah ke atas. Kalau nol, berarti dia diam, paling enggak untuk selama di sumbukannya. Berarti ini yang di K-nya berarti yang bagian 2T min 3. Berarti kita harus 2T min 3 kurang dari 0. Ya, kurang dari 0 berarti 2T kurang dari 3. T-nya harus kurang dari 3/2. Anggap kita bisa tulis T-nya kurang dari 1,5. Nah, berarti apakah partikel tersebut pernah bergerak ke bawah? Ya, di saat T-nya itu kurang daripada 1,5. Supaya agak rapi, saya pakai textbox saja. Ini, terusnya bergerak ke bawah. Kenapa ini? Partikel akan bergerak ke bawah jika sumbuka bernilai negatif, di mana hasil mana saat T kurang dari 1,5. Oke, ini kesimpulannya. Terus di bagian kesimpulan. Partikel akan bergerak ke bawah jika sumbuka bernilai negatif di mana saat T kurang dari 1,5. Aduh, oke. Kita lanjut ke nomor 2. Apakah partikel tersebut pernah berhenti bergerak? Berikan argumen untuk setiap jawaban yang diberikan. Nah, melanjutkan dari yang tadi sebelumnya, tadi kan sempat saya singgung sedikit, dia akan berhenti pada saat kecepatannya itu 0 ya. Berarti yang B, nah dia akan berhenti pada saat semuanya ini sama dengan 0. Nih, ketiga-tiganya ini sama dengan 0. Kita coba, berarti cos T sama dengan 0, sin T sama dengan 0, dan 2T min 3 sama dengan 0. Oke, kita harus mencari pada saat T-nya itu kapan, jadi pas dia berhentinya itu bersamaan ya. Ini di sumbu apa? Ini di I, ini yang di J, dan ini yang di K, yang ketiga. Kalau kita lihat-lihat, cos berapa yang hasilnya adalah 0. Cos 90. Ya, cos 90. Cos 90 merupakan 0. Soalnya kalau cos 0 dia merupakan 1. Sementara sin 90 sendiri itu merupakan 1. Sin 90 sendiri merupakan 1, iya. Dan cos itu adalah cos 90 itu 0. Nah, jadi karena saling kontradiktif, dia tidak akan, partikelnya itu tidak akan berhenti di satu tempat. Mungkin hanya bisa berhenti, anggapannya kalau dia di salah satu sumbunya saja. Contohnya kayak tadi, dia mungkin bisa berhenti di sumbu I-nya saja, tapi dari sumbu J-nya dia tetap jalan, dan sumbu K-nya dia tetap jalan. Atau kalau mungkin di sumbu J-nya, atau kalau mungkin sesuai di gambar yang saya gambar ini, kalau dia di sumbu J-nya berhenti tadi, sumbu K-nya dia akan tetap jalan, dan sumbu I-nya dia tetap jalan. Dia hanya tidak akan bergerak ke sumbu J-nya. Sama juga dengan yang I-nya. Oke, saya tulis menggunakan
text box supaya lebih rapi. Kesimpulan. Karena tidak ada nilai yang memenuhi, tidak ada nilai T yang memenuhi T yang sama untuk memenuhi ketiga persamaan tersebut, maka bisa dipastikan bahwa bahwa partikelnya tidak akan pernah berhenti bergerak. Bahwa partikel tidak akan pernah berhenti bergerak. Ini saya coba sedikit rapikan buat jelasannya. Tidak ada nilai T yang mungkin. Sementara kalau sebenarnya ada satu pendekatan lagi, kalau misalkan dari sumbuka, misalkan 2T min 3 sama dengan 0. Kalau kita ikuti alurnya, kan dia nanti 2T sama dengan 3. Nah, T-nya sama dengan 3/2 atau setengah. Apakah cos 1,5 sama dengan 0? Tentu tidak. Sin 1,5 sama dengan 0? Tentu tidak. Makanya satu lagi, tidak ada nilai T yang mungkin. Jadi mulai dari ketiga sumbunya kita buktikan tidak ada. Oke, lanjut ke nomor C. Bukan nomor, huruf. Ya, apapun lah itu. C. Pada waktu berapakah partikel mencapai posisi 12 meter di atas tanah? Pada waktu berapa? Waktu berarti yang T-nya ini ya. Yang T-nya ini. Nah, pada waktu berapakah partikel mencapai posisi 12 meter di atas tanah? Nah, di atas tanah berarti idenya yang menurut saya itu adalah ketinggiannya pada saat hasilnya itu adalah 12. Kalau kita hitung di sini C, berarti dari yang ini bentuk formal dari vektornya ini yang di K-nya hasilnya adalah 12. T kuadrat apa tadi? T kuadrat min 3T plus 2. Min 3T plus 2 itu sama dengan 12 nilainya. Nah, untuk sumbukannya ya, karena dia yang ke atas tadi, karena dibilang K menyatakan ketinggian dan T lebih besar sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan. T kuadrat min 3T plus 2 berarti min 12 min 10. Karena 12-nya itu kedua ruas dikurangi dengan 12, berarti 2 dikurangi 12 adalah negatif 10, sementara 12-nya dikurangi 12 hasilnya ialah 0. Kalau kita mencari T berarti 10/3. 5 sama 2. Ya. Berarti ada yang 5, ada yang 2. T 5, 2 berarti dia min 5 plus 2. Nah, ya. Karena kalau kita coba buktikan, T kali T, T kuadrat, ditambah 2T, min 5T jelas min 3T. Min 5 ditambah, min 5 dikalikan 2 adalah min 10, jelas. Ini sama dengan 0. T
T-nya yang pertama ialah 5 dan T yang kedua adalah min 2. Oke, ada 2 T, hasil T yang sini. Tapi kalau kita ingat-ingat kembali di soal, ada syarat di mana T-nya itu harus lebih dari sama dengan 0. Yang di sini ya. Berarti makanya kita hanya mengambil yang T-nya itu sama dengan 5. Oh. Nah, ini yang kita ambil, ini tidak usah. Depannya seperti itu ya. Makanya dia akan mencapai pada waktu berapakah partikel mencapai posisi 12 meter saat tanah. Berarti kalau kita bikin kesimpulannya, partikel akan berada 12 meter berada di 12 meter di berada 12 meter di atas permukaan tanah saat waktunya sama dengan 5 atau T-nya sama dengan 5. Oke, lanjut yang D. Pada kecepatan berapakah kecepatan partikel saat berada pada ketinggian 12 meter dari tanah? Yang ditanya kecepatannya, besar kecepatannya. Berarti kita berhubungan sama yang namanya kelajuan dari besaran kecepatannya ini. Nah, kelajuan mana ini? Tools yang D. Laju. Nah, rumus kelajuan apa? Itu adalah panjang vektornya. Panjang vektor daripada ya kecepatannya ini. Anggaplah norm V berarti ya. Kalau nggak salah namanya norm V. Per ketinggian 12 meter dari tanah. Nah, ini kan sama dengan kita masukkan V-nya itu yang T-nya itu yang 5 tadi. Karena kita tahu dia 12 meter di atas tanah saat T-nya 5. Coba kita masukkan ya. Berarti cos rumus normnya kan akar kuadrat dari cos 5 kuadrat ditambah dikurang sin 5 kuadrat ditambah 2 kali 5 dikurangi 3. Dikuadratkan. Nah, jadi itu rumus untuk panjang vektornya ya. Nah, kalau dari sini kan kita sudah bisa melihat salah satu sifat daripada trigonometri di sini. Sama dengan akar cos kuadrat 5 dikurangi ditambah kan ya, karena dia kuadrat. Mana penghapusnya ini? Nah, ini eraser. Min sin nah berarti plus sin kuadrat 5 ditambah 2 kali 5 10 kurang 3 7 kuadrat 49. Nah, dari sini kan kita bisa mengelompokkan ini.
Cos kuadrat 5 ditambah sin kuadrat 5 sama dengan 1 dari sifat trigonometrinya. Berarti sama dengan akar 1 tambah 49 sama dengan akar 50. Akar 50 berapa? Itu sama dengan 25 kali 2, berarti 5 akar 2. Nah, berarti lajunya itu, berapakah kecepatan partikel saat berada pada ketinggian 12 meter dari tanah? Lajunya adalah 5 akar 2. Oke. Lanjut ke yang E. Yang E. Pada ketinggian 12 meter, jika partikel keluar dari lintasan helix, jika dia keluar dari lintasan helix ini dan bergerak di sepanjang garis singgung dari helix, tentukan vektor arah dari garis singgungnya. Oh, berarti kan sama saja dengan tadi. Kalau ditanya vektor arah, berarti kita dapat tadi saat ketinggiannya 12 meter, T-nya kan 5. Tinggal masukkan kembali ke vektor di sini ya, yang turunannya. Iya nggak sih? Sebentar. Saya pikir dulu ini. Takutnya salah. Iya harusnya, iya. Tentukan vektor arah dari garis singgungnya harusnya. Harusnya berarti vektor arah nah, sama dengan berapa tadi? Cos 5i kurang sin 5j ditambah 2 kali 5 10 kurang 37 tambah 7. Kak. Ini dia daripada vektor arahnya. Untuk yang jawaban yang E. Vektor arahnya. Oke, lanjut ke nomor 2. Masih merekam kan ini? Ya. Lanjut ke nomor 2. Ini sekalian saya screenshot soalnya. Astaga. Ini saya taruh di ujung. Nah, soalnya diketahui kurva berikut. Y sama dengan 0 jika X kurang dari sama dengan 0 dan Y sama dengan X pangkat 3 jika X lebih dari 0. Tentukan nilai dari Y aksen saat X sama dengan 0. Kalau begitu berarti langsung aja di sini yang A karena bisa space-nya. Saat X-nya 0, berarti kan kita ambil yang ini. Iya, berarti Y-nya kan sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0. Nah, berarti Y aksennya jelas sama dengan 0 juga. Atau kalau mau pembuktiannya itu, karena kan pada saat Y kurang dari 0, itu kan dia sama dengan 0. Saat X kurang dari 0, Y-nya sama dengan 0. Sementara kalau X lebih dari 0,
Y-nya dengan X pangkat 3. Bisa dilakukan yang namanya uji limit turunan ya, untuk memastikan dari kedua arahnya ini sama maksudnya. Jadi dari kiri kanannya sama, ini kita mau ngetes kedua-duanya sama-sama dari 0, dua-duanya ini sama-sama dengan 0 nggak? Oke, ini sudah sama dengan 0, jelas kalaupun kita tes dia dengan limitnya tadi, misal ini dari kiri, di limit sebentar ini. Limit apa tadi ya? Limit limit X berarti ya. Limit X menuju aduh 0. Negatif maksudnya ini dari yang kiri ya. Sama dengan 0. Jelas. Limitnya 0 sama dengan 0. Jelas. Nah, kalau yang ini yang kedua. Berarti limit X menuju 0 positif. Maksudnya yang dari kanan ya. Sama dari X pangkat 3. X pangkat 3 berarti 3X kuadrat. Turunannya kan ya. 3X kuadrat. Waduh. 3X kuadrat. Nah, itu sama dengan 0 juga karena kita tinggal mengganti dari nilai X kuadrat ini dengan 0. Sama dengan 0 juga. Nah, dari situ kita bisa ambil bahwa kesimpulan bahwa karena sama-sama keduanya itu mendekati 0, maka nilai Y aksennya itu sama dengan 0. Oke. Oke, lanjut ke yang B ya. Tentukan besar kelangkungan kurva di titik 0,0. Kelangkungan. Oke. Rumus kelangkungan itu apalah? Ya begini. Tapi ini kurang sempurna simbolnya tapi begitu. Rumus kelangkungan itu adalah mutlak Y double aksen turunan kedua dari X per satu ditambah Y aksen X kuadrat dipangkatkan 3 per 2. Nah, ini rumus buat kelangkungan. Sekarang kita harus cari nilai Y double aksen X dan Y turunan pertama dari YX. Oke, kita cari yang turunan kedua dulu. Kalau X-nya tadi sama, kalau X-nya kurang dari 0, yaitu Y-nya 0 sama 0. Terus berarti Y aksennya sama dengan 0. Nah, berarti Y double aksen X-nya juga 0. Kalau dari kiri ya. Dan itu tidak perlu pembuktian lebih lanjut. Kalau menurut saya ini kita dari yang kanannya. Kalau X lebih dari 0. Y-nya tadi kan sama dengan berapa? X pangkat 3. Y aksennya itu sama dengan 3X kuadrat.
Y double aksennya berarti 6X. Nah, kalau tadi masih sama menggunakan uji limit turunan kiri dan kanan. Kalau dari kirinya kan sudah jelas tetap 0 kan ya. Nah, sekarang kita akan menguji dari yang kanannya. Limit X menuju 0 positif, maksudnya ini yang di kanan ya. 6X jelas tetap hasilnya 0. Nah, karena hasil keduanya ini 0, makanya kita bisa nganggap bahwa Y double aksen X-nya itu sama dengan 0. Oke, kita udah dapat Y double aksen X. Lanjut. Eh, untuk yang Y aksennya tentu juga udah dibuktikan 0. Kan ya? Oke, kita lanjut masukkan ke dalam rumus seperti tadi. Rumus kelangkungan sama dengan mutlak 0 per 1 ditambah 0 kuadrat pangkatkan 3/2 sama dengan 0 per 1 ditambah 0 dipangkatin 3/2 ya tetap 1. Sama dengan 0. Sama dengan 0. Oke, jadi kelengkungannya kita udah dapat besar kelengkungan di kurva di titik 0,0 itu sama dengan 0. Berarti kalau secara gambar begini, gimana ya gambarnya? Misal ada sumbu Y-nya di sini. Ini sumbu X. Nah, kan dia tetap 0 kan ya? Berarti anggapannya kita pakai tinta yang lain. Apa gimana cara memilih warnanya? Oh, ini. Anggap yang hitam. Nah, dia akan tetap 0, berarti dia tetap gini. Baratnya. Wow. Dia akan tetap begini. Nah, di saat titik 0,0 dia masih tetap nih. Pada saat dia udah lewat dikit, baru dia akan melengkung ke atas. Oke? Dan akan tetap lanjut. Ini titik 0,0. Nah, jadi kira-kira begitu jawabannya untuk yang nomor 1 dan 2 untuk tugas sub CLO3 kalkulus lanjut. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun kurangnya. Sekiranya ada kesalahan nanti akan saya cepat memperbaiki dan merevisi baik di kolom komentar maupun bisa saja dari video baru. Sekian dari saya Farah Malik Pirade. Terima kasih telah menyaksikan.